Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah sama-sama kita untuk bilang intinya mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih dapat bersama-sama menghadiri acara yang sangat meriah, yang sangat baik sekali. Dan alhamdulillah di usia 14 tahun Provinsi Gorontalo baru kali ini acara yang seperti ini dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Juga saya mengajak kepada kita sekalian yang sekiranya Bapak Wakil Presiden, Bapak Haji Yusuf Kalla yang sudah siap, bahkan kita sudah menyiapkan segala sesuatunya akan hadir pada hari ini, tetapi satu dan lain hal beliau kurang sehat, dan marilah kita berdoa kepada beliau agar diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga cepat sembuh dari penyakit yang diberikan. Amin. Ibu Menko yang saya hormati, hadirin yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 terpisah dari Sulawesi Utara, dan alhamdulillah kita telah 14 tahun berpisah dari Sulawesi Utara. Terdapat 5 kabupaten dan 1 kota. Jumlah penduduknya Ibu Menko kurang lebih 1.150.000 jiwa. Lebih banyak penduduk Provinsi Gorontalo yang tinggal di luar Gorontalo. Penduduk Gorontalo yang tinggal di luar Provinsi Gorontalo kurang lebih 2,5 juta, baik ada di DKI, di Manado dan lain-lain, dan mereka telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap masyarakat di luar Gorontalo karena mereka selamanya berada di pasar-pasar. Kalau tidak ada orang Gorontalo sebagian di pasar-pasar, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan kesulitan untuk mengadakan yang namanya barito, bawang, rica, tomat di pasar-pasar. Provinsi Gorontalo, alhamdulillah saya dan Pak Idris Rahim telah 3,5 tahun Ibu Menko memimpin provinsi ini, dan ada 4 program unggulan kami, yaitu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah sejak tahun 2012 kami telah jalankan, dan sekarang ditambah dengan program nawacitanya Pak Presiden dan Wakil Presiden, maka nyambunglah program pemerintah Provinsi Gorontalo. Akan tetapi Ibu Menko masih banyak juga hal-hal yang ingin kami sampaikan dan kami ajukan. Kami sementara membuat mega proyek, yaitu yang pertama pengembangan Bandara Udara Jalaluddin yang sementara jalan, yang kedua revitalisasi Danau Limboto, yang ketiga pembangunan Gorontalo Outer Route panjang 45 km, lebar 60, menghubungkan Bandara Udara Jalaluddin ke pelabuhan laut. Juga sementara kami membangun irigasi di Randangan yang sekarang juga dibangun, dan insya Allah akan bisa menghasilkan kurang lebih 12.000 hektar lahan percetakan sawah baru untuk menggantikan lahan-lahan yang telah beralih fungsi yang berada di kota Gorontalo sebagian Kabupaten Bonegolango dan Kabupaten Gorontalo. Dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, kita tidak bisa menghindari sawah-sawah yang penuh irigasi teknis setelah beralih fungsi menjadi bangunan perkantoran dan perumahan. Sehingga melalui Ibu Menko, program-program ini kami mohon dukungan dan tolong disampaikan kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden, termasuk yang terakhir krisis listrik. Hampir setiap hari Ibu Menko, saya dan Pak Wakil Gubernur mendapat SMS dengan kata-kata mutiara, kata-kata cinta, bahkan makian yang selalu kami dapatkan. Perlu saya sampaikan, masalah listrik bukan masalah saja di Gorontalo, tetapi sudah nasional. Insya Allah dengan program Pak Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa kementerian tentang percepatan pembangunan listrik 35.000 mega, insya Allah juga Gorontalo akan kecipratan. Di Gorontalo pada beban puncak kita membutuhkan 80 mega listrik, tetapi yang tersedia baru 50 mega melalui PLTD. Alhamdulillah dengan interkoneksi dengan Sulawesi Utara, kita bisa disuplai kekurangan 30 mega. Tetapi Ibu Menko dengan adanya penurunan debit air Danau Tondano itu juga sangat mempengaruhi terhadap listrik pasokannya ke Gorontalo. Insya Allah jika tidak keberatan Ibu Menko, sudah 2 kali gagal, yaitu groundbreaking tentang pembangunan PLTG, pembangkit listrik tenaga gas yang ada di Paguat, kurang lebih 20 km arah barat Ibu Menko, dan teman-teman dari PLN sudah siap
untuk kehadiran Ibu Menko untuk melaksanakan groundbreaking di sana, Bu. Syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini tadi saat saya menuju ke sini, saya lihat, saya kagum juga betapa indahnya ternyata Provinsi Gorontalo. Terus terang ini baru sekali saya datang dan melihat dari atas. Tadi kebetulan bersama-sama Pak Gubernur, para kepala staf naik helikopter, dan sengaja sepertinya oleh Pak Gubernur diputar-putar sedikit karena sebentar-sebentar Pak Gubernur, ibu, iya saya bilang, tapi memang indah, lautnya biru, bening, pulau-pulaunya itu bersih dan masih rawan. Hanya kemudian yang menjadi pertanyaan, mau dibawa kemana ini Gorontalo? Kayak lagu. Karena dengan potensi maritim, potensi laut yang sebesar ini, tentu saja saya berharap bahwa akan banyak hal yang bisa dilakukan oleh Provinsi Gorontalo dan Pemprov serta semua pihak yang memang berkepentingan untuk bisa membawa Gorontalo ini menjadi suatu provinsi yang lebih baik dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya ujungnya itu bukan hari ini. Hari ini adalah merupakan satu langkah awal yang bisa dilakukan oleh Provinsi Gorontalo untuk kemudian membawa masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Gorontalo. Langsungnya Festival Goa Lemo ini di pantai apa Pak tadi Pak, soalnya salah nih, Boliutuo. Nah, bener kan? Sampai Pak Wakasat di sebelah saya, Ibu hati-hati Bu, kalau nanti bicaranya salah, nanti artinya salah Bu. Iya, saya sampai ingat terus. Boliutuo ini dari tadi di kursi saya memandang indahnya itu sangat indah. Saya bahkan berpikir bahwa dalam kesempatan lain saya itu ingin nyebur di pantai ini. Kalau sekarang kan nggak mungkin, nanti tontonin. Bahkan tadi saat saya menuju ke sini saya sudah melewati Pulau Cinta. Tadi muter Pulau Cinta itu bukan dari satu sisi, tapi muter udah kayak lihat Pulau Cinta, pada Pulau Cintanya itu kecil tapi dilihat dari semua sisi. Dan Pak Gubernur ini saya betul-betul kagum karena setiap saya tanya, Bapak potensinya apa yang ada di Gorontalo? Wah, semuanya tadi seperti disampaikan, kita punya ini Bu, kita punya ini. Pak, jangan kebanyakan, fokus saja. Mana? Kemudian Pak Gubernur, Goa Lemo Bu. Ya sudah, kalau gitu Goa Lemo. Artinya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah ini apa yang harus kita lakukan untuk Goa Lemo? Pemprov, kemudian Pemda, semuanya harus bisa bekerja sama, bergotong royong dan bersinergi untuk menjaga, merawat, dan kemudian tentu saja mengembangkan potensi yang ada di Goa Lemo ini, sehingga masyarakat dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh luar negeri itu bisa datang ke Goa Lemo ini seperti datang ke Bali. Tadi saya tanya, Pak, kalau mau ke Pulau Cinta ini naik apa? Ada kapalnya Bu, dari Goa Lemo. Nanti kan artinya harus dipikirkan jenis kapalnya, paket-paketnya. Orang-orang ini kalau datang ke sini disuruh ngapain? Potensi lautnya Bu, bagus Bu, ada diving, bisa snorkeling. Selain itu apa? Saya bilang, kalau nanya itu saya detail, karena saya ini cuma mau datang ke satu tempat pariwisata kalau anak saya betah. Kalau anak saya nggak betah, 1-2 hari saya udah pergi, karena saya nggak bisa bohong lagi sama anak-anak. Saya bilang, di Goa Lemo itu ada diving, snorkeling, ini mereka tinggal buka internet. Kemudian mereka akan bilang, bohong, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak mau ke sana.
Tapi kalau kemudian benar ada, mereka saya bilang 2 hari aja maunya 1 minggu. Artinya apa? Orang-orang seperti saya ini dengan keluarganya, dengan anaknya itu harus bisa tertarik datang ke Bawalemo ini. Disitulah kemudian potensi pariwisata yang ada di sini kemudian bisa kita bangkitkan sebagai salah satu potensi yang ada di Gorontalo. Gorontalo itu kaya dengan potensi alamnya. Jadi manfaatkanlah potensi alam yang ada di Gorontalo ini, khususnya pariwisata yang ada di Bawalemo. Dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, diadakannya Festival Bawalemo itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, perjuangannya itu 2,5 tahun. Kalau saya dengar ceritanya itu memang benar. Karena sekarang saja banyak sekali provinsi, kabupaten, kota yang datang ke saya untuk kemudian bisa disetujui untuk ke sale berikutnya. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi, apa manfaatnya buat masyarakat Gorontalo dan masyarakat yang ada di Bawalemo ini? Apakah kemudian mereka kemudian akan menjadi lebih sejahtera? Apakah kemudian daerah ini akan terbangun? Ini yang harus menjadi PR selanjutnya bagi kita semua untuk bisa bersama bergotong royong membangun bangsa ini di setiap provinsi dan kabupaten kotanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pemerintah juga sangat concern terhadap pembangunan infrastruktur, namun tanpa diimbangi oleh hal-hal yang kemudian harus ikut berkembang, tentu saja suatu provinsi dan kabupaten kota tidak akan lebih maju daripada hari ini. Karenanya itu harus dilakukan kombinasi bagaimana kemudian membangun suatu daerah itu menjadi lebih baik dan dilakukan bersama-sama secara gotong royong. Saya juga berpesan agar Festival Bawalemo ini adalah suatu kegiatan pengungkit yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh elemen masyarakat Gorontalo. Karenanya masyarakat dan pemerintah Gorontalo harus mampu memanfaatkan momentum Festival Bawalemo 2015 ini untuk bisa menggerakkan roda pembangunan di masa yang akan datang. Dan tidak kalah pentingnya, sekali lagi saya ingatkan, pasca kegiatan ini harus bisa ditindaklanjuti dalam merawat dan meningkatkan pembangunan yang dilakukan. Sekali lagi, pasca kegiatan hari ini adalah hal yang lebih penting daripada kegiatan hari ini. Thank you.
daya pasokan sistem Sulutgo sebesar 100 MW. PLTG di Pohuwato yang berjumlah 4 unit dengan kapasitas masing-masing 25 MW akan memberikan keleluasan kepada PLN untuk memenuhi layanan listrik yang dibutuhkan pelanggan. Perahu nelayan oleh Camat Papua. Serangkaian pembukaan Festival Bualemo bagian daripada Sail Tomini sekaligus untuk melaksanakan groundbreaking pembangunan PLTG di Paguat yang sempat tertunda pada tanggal 14 Agustus ya Pak Amir ya, yang sedianya juga sudah dipersiapkan pada tanggal 14 Agustus dipusatkan di Pohuwato untuk groundbreaking program PLN yaitu untuk 35.000 mega, tetapi karena beliau berhalangan dan harus hadir menyampaikan pidato kenegaraan di DPR MPR sehingga dipusatkan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini juga sedianya beliau, tetapi karena berhalangan dan mudah-mudahan kita doakan kepada Pak Wakil Presiden agar segera sembuh dari sakitnya dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Amin telah menjelaskan tentang kebutuhan listrik di Sulutenggo, khususnya di Gorontalo, Pak. Mungkin juga saya sampaikan bahwa tidak rahasia lagi bahwa mesin-mesin PLTG tenaga diesel yang bisa menghasilkan 50 ya Pak Eko ya, 50 mega, itu usianya sudah puluhan tahun. Sudah kurang lebih ada yang 30 bahkan 35 tahun. Jadi ini yang tidak dimengerti oleh rakyat. Pak Gubernur, kenapa ini ada giliran? Kenapa mati terus?
Kenapa pas maghrib dimatikan lampu? Ini kami jawab dengan arif dan bijaksana dan penuh kesabaran. Karena pertanyaan rakyat ini bukan saja pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang santun, tetapi sudah sangat emosi. Bahkan Pak Eka dimaki-maki dan saya disumpah, Pak Gubernur, kenapa ini lampu mati-mati? Kapan Pak Gubernur juga mati sama-sama dengan lampu ini? Tapi alhamdulillah saya masih sehat dan mudah-mudahan listrik ini akan segera terselesaikan di Provinsi Gorontalo. Juga perlu saya sampaikan Bapak Amir dan Amin untuk mempercepat pembangunan PLTU yang ada di Kecamatan Anggrek. Itu program saya khawatirkan ini nasibnya akan sama dengan 10.000 mega sejak Pak SBY dengan Pak waktu itu Pak Yusuf Kala juga wakil presiden. Yang di Anggrek itu 2 kali 25 mega itu program tahun 2007. Sempat stagnan pada tahun 2011 ketika saya dan Pak Israel terpilih jadi gubernur wakil gubernur. 2012 kami urus jalan lagi, dilaksanakan lagi namanya peletakan batu pertama kedua. Nah, saya takutnya ini penguburan batu-batu seperti ini jadi bukan peletakan, penguburan batu. Saya takutnya nasibnya seperti yang ada di Anggrek Pak Amir dan Pak Amin. Tolong, tadi Bapak telah menyampaikan insya Allah yang 50 mega bisa selesai pada bulan Desember, saya senang sekali. Karena apa? Karena terus terang sangat mengganggu perekonomian kita di Provinsi Gorontalo. Banyak masyarakat yang terganggu, hotel-hotel, mal-mal, terutama masyarakat umum yang sangat membutuhkan listrik ini terganggu dengan pemadaman yang bergilir. Kita sadar betul bahwa persoalan listrik ini adalah persoalan nasional, bukan saja persoalan yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga dengan lahirnya perjuangan-perjuangan kami ini dan setiap kali kami ada rapat kerja dengan Pak Presiden, yang selalu saya sampaikan hanya persoalan listrik. Karena alhamdulillah 4 program unggulan kami yaitu pendidikan sudah terlaksana 3 tahun setengah ini. Kesehatan juga insya Allah tidak persoalan lagi. Infrastruktur tinggal listrik yang insya Allah akan terbangun pada awal tahun 2016.